Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Kami doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung yang terbaru. Dan kita langsung podcast yang keberapa Kang Devi? Keempat ya? 4 atau ketiga ya? 1, 2, 4. Oh yang 4, oh yang ya, keempat. Setelah sekian purnama ya kita ya. Setelah sekian purnama, betul. Karena Oke, memang waktunya ya Kang Devi Waktunya ya, Betul, luar alhamdulillah biasa. ya, masih. Tapi ya Persib menang menyatukan lagi ya kita ya. yes, Nah betul. itu dia. Jadi Alhamdulillah. semalam baru pertandingan yang seru Iya. nih. Ya. Bali Enak tidur United, ya? wah tibra lah pokoknya Tibra ya. ya. Tibra mau menang mah gitu Iya, ya. siap. Jadi memang ya kita bahas beberapa hal mungkin Siap. ya. Oke, betul. Pemata. Yang lebih panjangnya nih teman-teman, karena memang hari ini pun Persib masih stay di Bali. Stay di Bali. Langsung ke ini Selangor ya. Selangor. Jadi hari ini latihan pagi, lalu juga nanti mungkin sore ada pendinginan gitu ya. Malam mungkin teman-teman boleh hiburan lah sebentar gitu ya. Jadi besok belanja lah ya. belanja ya gitu. Oke, Kang Ron. Gitu. Kumaha Kang Rada Devi? menyenangkan ya pagi ini Menyenangkan pisan. dengan kemenangan Persib. Iya. Kita bahas sekilas deh. Boleh. Review mengenai pertandingan kemarin. Siap. Kang Ron punya analisa yang berbeda atau cerita menarik dari hasil semalam nih? Semalam Di luar. ya. Kan ada agak sesuai prediksi ya kemarin kita ya. Sesuai. Iya, sesuai. Ya, 1-0. Minimal apa tuh namanya tipis gitu ya Tipis menangnya. Jadi kalau saya prediksi awal 1-2 menang Persib. ya. Kalau Kang Devi berapa? Tadinya kan 1-0 ya. 1-0. Berubah 2-0 terlalu optimis tapi Oh gitu. jiwa optimisnya tetap terjaga. Oh, mantap. Mana ya pertandingan yang babak pertama? Babak Kang Roni, pertama. gambaran apa? Menurut Kang Roni? Babak pertama ini memang lagi dua tim bermain aman Kang Devi. Jadi untuk skuad Persib Bandung maupun skuad Bali United, jadi menurut saya mereka masih nyari celah gitu ya, mau mengeksplor sebelah mana nih sisi kedua pertahanan tim masing-masing. Jadi memang agak bermain hati-hati, tapi serangannya jual beli ini gitu. Jadi ini ya Pak, kenceng juga ya di lini tengah ya. Betul. Seru sih. Seru. Makanya pas nobar, iya mau nyerang teh, mau Bali nyerang ke Persib nyerang ke Bali, pasti aya deg-degana gitu ya. Karena pertandingan berlangsung dengan tensi cukup tinggi. Betul. Salah satu ciri pertandingan tensi tinggi adalah waktu teka rasa. Waktu ya, Bener ya? betul, waktu Tiba-tiba terasa. 30 lagi. Ya. Karena saking tensi tinggi, Betul. di tengah ramai rapat ya. Betul. Tapi ya kalau lihat dari peluang, Persib sih banyak peluang. Persib ya. Bener ya? Betul. Penguasaan bola Persib menang. Nah, ini juga mungkin beda pelatih, beda gaya bermain. Bali sekarang iya. udah nggak ada apa ya, aksesoris kamar lagi. Biasanya kan ada guling gitu ya. Iya. Guling. Ada Ada ya kan? guling. Nah, Makanya sekarang nggak ada. Normal ya. Normal. Permainan seru, mengandalkan namanya kualitas pelatih Eropa ya. Jadi bermain memang taktis, tidak membuang-buang waktu lah gitu. Iya. Jadi di pertandingan kemarin, kalau yang menonjol pasti banyak dibahas lah ya. Iya. Yang betul. masih kurang ini nih, tune in nih dengan ini, atau memang semua sudah tune in, memang tinggal apanya yang masih agak kekurangannya apa nih di babak pertama nih? Evaluasinya ya. Iya. Evaluasi kalau babak pertama ya mungkin semua masih berjalan normal Kang Devi. Jadi ya nggak kerasa lah gitu ya. Tapi kita coba secara keseluruhan saja. Nah, kalau untuk secara keseluruhan mungkin ya dari beberapa pemain ini ada yang memang Bojan mungkin menyimpan skema bermain ya di babak kedua yang untuk serangan mematikannya. Kan kita tahu sebelum gol tersebut kan beberapa pemain yang memang dipasangkan yang kadang belum bisa membuat satu peluang yang oke gitu ya. Ketika Beckham masuk, Jung masuk gitu ya, lalu walaupun William masuk gitu ya, ini memang membuat sedikit perubahan. Nah, inilah yang memang harus ada evaluasi itu. Kenapa begitu pemain-pemain yang lain yang bukan pemain intinya gitu ya main ini masih kurang tajam gitu ya. Nah, apakah memang strateginya
pemainnya atau memang pemain yang memang mungkin babak pertama menurut saya ini strategi Bojan untuk membuat capek Bali United. Oh Gitu. iya betul, makanya dia nyimpen Beckham di belakang, Ya. kebugaran lebih bagus ya. Betul. Jung juga mungkin dia lincah menempatkan posisi. Betul. Jadi si pemain lawan sudah hilang konsentrasi, Nah, bener ya. itu dia. Ya jadi ya deg-degan sih malam ya. Memang 50-50 walaupun optimis itu tinggi. Betul. Cuman lihat permainan di tengah juga Haye, saya pikir Hai luar biasa. ada obat. Umpan-umpannya Ya. umpan-umpannya hanya Kan tinggal Haye rada iya nya. Rada menarik ya itu kaos nanya. itu dia. Nah, ini juga menjadi satu sorotan Iya, kita iya, nih. iya. Bahkan bukan keluar saja di antara kita juga. Loh, kenapa bisa sobek Itu gitu gara-gara apa sih kejadiannya? Nggak terlalu ngelihat sih. Itu dia, makanya apakah Tertarik atau memang apa? ditarik atau lebih masuk akal, memang ada tarikan ya, karena nggak mungkin kalau pemain sendiri mah nyoek gitu kan, Ya, nggak ya. gitu kan, berarti ada tarikan. Ya, ya, Nah, ya. masalahnya untuk jersey dari away Persib Bandung ini itu tidak berkerah gitu ya. Jadi Oh, kalau yang kayak ditarik, gini ya? iya kayak gini ya, langsung. Kalau yang jersey home kan ada kerahnya tuh yang biru. Ya, Kalau yang malam kan nggak ada nih, langsung Ini begini. harga dudutnya kira ada hese nyongkol. Nah, ngadudutna kumaha, kunaon gitu ya. Nah, Nanti kita tanyakan langsung ke Tonghai ya. itu dia Kang ya, Kang langsung Roni ya. ya. Iya ya. Bisa, itu juga bisa jadi yang sobek itu incaran para kolektor, Kang Devi. Oh iya. Iya, justru yang sobek itu jersey Jadi- yang mahal. Entong di kaput. Entong Entong dibuang, ternyata. entong. Sengaja ternyata ya. Sengaja, itu bisa Iya, mahal itu jersey. Udah mas soek menang gitu ya. Iya, iya. Kan kita juga jarang-jarang pakai yang garis loreng putih biru kan Iya, kalau iya, away. iya, Biasanya iya, kan betul. pakai yang ini kuning. Iya, iya. Nah, itu kan pakai yang gitu. Nah, memang itu juga karena ini ada informasi baru juga. Ini masalah jersey ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. jersey itu memang yang paling laku itu yang semalam, yang jersey away Iya. biru putih. Ya bagus soalnya. Bagus. Udah punya. Belum, saya justru Nah, yang punya colong Nah. coba diberitahu ya. justru Linknya. itu paling susah dapetnya, ya? paling susah. Dan juga memang bukan hanya Boboto yang pesan. Ini untuk jersey yang pemesanan biru putih ini itu pesannya dari hampir beberapa benua di dunia. Hah? Maksudnya benua? Iya, jadi dari Brazil, Oh, dari yang order. Eropa, yang order. Nah, yang menarik adalah selain dari Bandung, selain Jawa Barat, pembelian paling banyak itu dari Jabodetabek, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Widih. Ini berarti kan Boboto ada di mana-mana gitu ya. Salam dunia. Iya, Saat salam Eropa. Iya dunia. betul. Kan Betul. tadi saya cerita, Mm. saya kebetulan di luar Jawa Barat ya, Betul. saya aktivitas. Tapi secara apa ya, secara ambience Ya, kuat Persib. Pertandingan Persib, saya nonton di luar Jawa Barat, ya. pendukung Persib, Nah, itu. ya kan ya. Betul. Sebenarnya ambience animenya kuat Betul. ya. Makanya Jadi penjualan memang- jersey lebih banyak malah di Di luar, kalau di luar Jawa Jabodetabek Barat, ya? Jabodetabek. Jabodetabek ini pembelian memang yang lebih banyak ordernya justru yang itu away gitu ya, makanya kosong gitu. Kosong ya. Jadi itu ternyata balik tadi ya. Itu dia makanya ya. Saya baru itu ya. Baru ngelihat yang sobek ya. Tuh. Ya, apakah memang kualitas kekuatan jersey apa? Tapi kalau menurut saya jersey yang Kelmi yang baru sekarang itu memang agak lebih tipis daripada spot Tama yang musim kemarin gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang lebih tipis, kualitasnya lebih enakin, nyaman di badan, atau memang bahannya beda. Tapi secara harga kan lebih mahal yang Iya, Kelmi iya, kan iya, daripada spot Tama musim Tama, lalu. Nah, ini juga harus harus ada investigasi ini kenapa bisa sobek atau gimana? Kayaknya sih ada mungkin. Harus ada. Ada. Semua harus dianalisa. Analisa ya luar biasa Iya, ya. Jadi biar bisa disibukkan atau mungkin apa ya? Mungkin gimmick market ya. Nah, kalau Bisa. itu bisa juga ya. Gimmick market sih, tapi keren. Tapi Itu. di luar yang ngonten seperti itu bahwa magnet dari Persib itu bisa Ya. dari berbagai cerita. Betul. Mulai dari Itu dia. permainan, benar Iya. ya. Dari personal permainnya, Iya. dari di lapangan yang terjadi ya Nah, tadi itu jersey tadi sobek jersey sobek, betul. di sosmed
Bisa rame. Sosmed udah rame ini Udah kan. rame Udah ya? rame. Iya. Itu tapi bukan rame sama Boboto ya. Itu. Ya, makasih yang bukan Boboto sudah meramaikan. Itu Berarti dia. Anda cukup atensi terhadap Persib ya. Ada Persib, hatunun. Oke. Balik lagi ke pertandingan lagi, ya. yang ya pemain-pemain lagi yang tadi underperform ya. Ya. Mudah-mudahan bukan karena memang tidak dibutuhkan atau tidak Betul. jelek ya. Mungkin mereka pas tidak masuk skema yang Ya. diinginkan dan itu memang ranahnya Bojan pada saat di Betul. pertandingan itu langsung menganalisa ya. Ya. Kayak kemarin Betul. kan Sadil ada beberapa yang dia mungkin masih belum tune in. Ya, Masih betul. belum tune in. Yang contoh yang mungkin tune in ya mungkin Baros sama Jung ya. Itu Tektokannya sudah ya, ya, seperti itu ya. baru sama Jung itu saya pikir Ya. mereka udah duet oke lah. Ya, jadi kita sepakat mudah-mudahan yang belum perform bukan karena kualitasnya jelek. Ya, itu. Belum waktunya aja. Belum waktunya aja. Belum waktunya meledak. Kalau meledak semua selesai. Selesai Artinya ya. selesai nggak ada lawan. Oh, aduh. Oke, Amin. jadi yang pemain seperti itu ya. Mungkin ada cerita menarik lagi apa nih, Kang Ron? apa ya? Di luar Ya, hasil. Eliano oke lah ya masih ya. Aliano masih oke. Jadi Aliano masih di sini sebetulnya kelihatan agak canggung Oh, karena menghadapi mantan pelatih dan mantan rekannya. Tom Haye juga kan menghadapi mantan rekannya. Rabokan ya gitunya. Ya apa ya rada ya namanya babaturan pasti apal ya orang ke mana gitu ya. Iya, nggak apal gerak-geriknya ya. Gerak-geriknya. Nah makanya kemarin tuh ketika gol terjadi kan ada kartu merah dulu nih Bali United. Oh, Setelah iya, itu iya. jadi istilah nama baru masuk pemain pengganti langsung kartu berem gitu ya. Ini ya menitnya. segitunya sekitar Memang 1 menit tapi lah. memang itu ya wajar ya itu ya kalau dari ini ya. Untungnya ada VAR ya. Ada VAR, Biasanya kan separuh mun Persib main mah VAR. Iya tuh namanya. Aduh. Itu ya ini memang ada pro kontra kepemimpinan wasit gitu ya, tapi ya kalau untuk kartu merah itu kita dukung lah karena Iyalah. memang itu tulang kering di Baros gitu ya. Itu tapi kalau memang melihat analisa kalau nggak pakai deker itu bahaya kena tulang gitu ya. Iya, karena tanpa bola ya udah Tanpa lepas bola, ya. memang nggak ngambil bola itu pemain Bali, Soalnya jadi langsung nahan tumitnya kaki. langsung ke atas ke Iya, situ. itu dia itu bahaya memang. Nah, tapi setelah kejadian itu saya yakin, wah masa Persib sebelumnya bermain dengan 10 orang bisa Iya, menang gitu ya. Iya, betul. Nah, malam menghadapi 10 orang masa nggak bisa menang gitu. Saya malah kepikiran Sion kebalik. Sion kembali. Sion kebalik. Yang 10 orang ini Bali malah tamat rengginas nih. Oh iya Persib iya. bisa eleh. Iya. Ya kan, tapi pikiran itu saya hilangkan langsung. Wah. Hilangkan mantap. langsung. Menang. Menang. Ya, tapi memang benar kata Kang Roni, berharap dengan melawan 10 pemain bisa lebih Nah, ini. itu dia. Cuman lihat dari lapangan juga kan karena babak kedua ya. Betul. Agak menurun sedikit nih dibanding babak pertama ya. Cuman ya hasil sih Hasil alhamdulillah. betul. Ya itu ketika Beckham masuk, Jung masuk dan juga beberapa skema yang berubah mungkin ya Iya, dari iya, Bojan iya. Hodak. Ya saya yakin kayak Sadil, Ramon ini untuk tugasnya menghabiskan tenaga pemain Bali. Iya. Jadi kan Sadil lebih menusuk, suka biar banyak dikejar gitu Iya, ya. iya. Ramon juga walaupun belum cetak gol, saya pikir Bojan masih terus kasih Iya. kesempatan. Ramon Jadi oke lah, body Ramon balance-nya oke. ya. Iya. Jadi bukan berarti ya betul kata Bojan. Striker tidak selalu harus cetak gol, walaupun itu tugas utamanya. Utama, ya. Tapi kan masih ada striker yang lain yang harus menutup kekurangan itu. Iya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah Alhamdulillah lah ya. Jadi memang masih menjadi sorotan evaluasi di sampai pertandingan ke-8 memang kan finishing touch-nya ya. Finishing-nya, Finishing iya. touch-nya. Jadi walaupun masih terbantu kadang Baros masukin. Betul. Mungkin karena si Ramon aja sih ya. Iya, itu Andre mungkin Jung ya. juga mungkin determinasi keeping bola, kemudian body balance-nya nggak sebagus Ramon ya, Betul. mantulin bolanya, tapi positioning-nya bagus. Bagus. Nah, Nah, sih seperti itu ya. betul. Saya baru yakin kenapa Andrew Jung direkrut oleh Bojan Hodak. Jadi Andrew Jung ini tipikal pemain yang bisa membaca pergerakan lawan, baik itu lawan atau pergerakan teman sendiri, dan dia bisa nyari posisi Kang Devi. Iya betul ya. Jadi dia tahu katanya ketika rekannya misalkan Beckham udah gerakan begini, dia pasti umpan lambung, umpan pokoknya Iya. umpan-umpan. Nah dia bisa nyesuaiin sejauh mana dia umpannya. Jadi kan beberapa gol Jung
hasil dari umpan ini ya, apa asis temennya. Jadi dia tahu ketika temennya mau asis dia udah ada di mana. Nah mungkin itu tipikal striker Eropa tuh begitu, dia tahu tempat. Ya kalau striker Brazil kan dia nyari bola gitu, nyari bola, gutak-gutak. Nah, lebih ke ini ya, skilling ya. Skill ya betul. Tapi kalau striker apa ya istilahnya tuh stylish kayak Jung itu memang dia nyari posisi. Dia nggak banyak gerak tapi tahu posisi di mana. Ya Ibrahimovic kan gitu juga kan. Betul. Jadi punya apa? Roni kan dulu waktu jadi striker sebagai tipikal apa nih? Tipikalnya saya yang penting gol. Yang penting gol. Yang penting nonton. Yang penting nonton. Itu. Kamar ini juga pemain bola. Striker juga ya. Oh striker ya bisa. Saya pelatih. Oh pelatihnya. Lumba. Oke. Menarik ya pokoknya dari sisi pertandingan. Mungkin ada beberapa yang harus dievaluasi. Ya. Dan juga menjadi bekal untuk pertandingan selanjutnya. ACL 2 tanggal 6. Tanggal 6 di Selangor ya. Di Selangor. Muncul dong. Insya Allah di Nobar aja lah. Di Nobar aja. Apa yang harus disiapkan lagi Kang untuk menghadapi yang Selangor untuk nih? Selangor ya. Bekal ACL 2 pertandingan ya. yang clean sheet ini udah berapa pertandingan nih ya? Kalau optimis clean sheet optimis lah. Kalau Oktober oke gitu kita lupain sedikit. Nah kalau mulai masuk November kan clean sheet nih semalam gitu ya. Mudah-mudahan November ada berat Kang Devi, ada 5 laga ini dan berat semua. Lawannya berat semua. Malam Bali, kita besok ke Selangor ACL 2. Pulang lagi ke Bandung menghadapi Dewa. Oh Dewa. United, ya. Dewa menang kemarin tuh. Oh ya, 1 ya. Di ACGL ya. Oh di ACGL ya. Betul. Ya. Itu lumayan nambah poin-poin Liga Indonesia koefisiennya. Nah, jadi setelah Dewa itu kita away lagi ke Lion City Seller ACL 2 lagi Asia. Lalu away lagi ke Madura United. Yang berat sih. Beratnya menghadapi Madura ini bukan hanya timnya saja, waktunya hanya berselang 3 hari Kang Devi. Berarti dari Lion City ini tanggal Thailand ya? Singapura ya. Itu akhir bulan. Nah, menghadapi Madura itu hanya punya waktu 3 hari. Jadi dari Singapura apakah langsung ke Jakarta, langsung terbang lagi ke Surabaya gitu ya. Nah, ini kan sangat capek. Apa ada katanya mau minta keringanan lagi, minta diundur lagi. Atau mungkin Madura diundangnya Singapura sekalian. Mainan di Singapura. Bisa. Kalian jalan-jalan ke Madura gitu-nya. Nah, itunya kalau mau mah gitu ya. Tapi ya itulah. Ini ada beberapa. Jadi bukan hanya menghadapi tim saja yang beratnya, tapi menghadapi waktu juga. Persib memang ya mau nggak mau gitu ya bermain di 2 kompetisi ini lumayan berat. Tapi ya kita juga nggak bisa nyalahin waktu teman-teman untuk yang Persib gitu ya. Tapi untuk yang tim-tim lain selain yang ada main di ACL 2 nih kayak Selangor gitu ya, kayak Bangkok United, Lion City itu mereka memang bermain lebih dari 1 kompetisi juga. 3 ya katanya. 3. Jadi mereka justru per 3 hari main gitu ya. Kalau dibilang capek, mereka lebih capek sebetulnya. Ya, tapi ya inilah gitu ya, liga kita tuh Bojan pernah bilang bermain dari satu kota ke kota yang lain itu minimal menghabiskan paling cepat 6 jam, paling ini kan bisa 10 jam gitu. Nah ini capek di jalan sebetulnya. Kalau memang deket mah nggak masalah mau bermain 2 hari sekali juga, tapi karena waktunya ini pasti berdampak ya. Contohnya mungkin Selangor FC katanya di kompetisi domestiknya agak kurang perform kan ya. Karena dia banyak kompetisi, bener ya? Betul. Lagi turun ya? Betul. Tapi kalau Persib masih konsisten lah. Masih konsisten, tapi semalam juga ketika Persib menghadapi Bali, Selangor FC menghadapi Sabah, mantan timnya Sadil, menang, walaupun away gitu ya, Selangor. Jadi ini perlu diwaspadai juga. Betul. Jadi memang besok ya modal bagus lah menghadapi Bali, kepercayaan diri naik, asal jangan terlalu overconfidence. Tanggal berapa hari apa? Kamis tanggal 6. Kamis ya. Tanggal 6. Formasi menurut Kang Ron? Formasi. Perkiraan formasi Selangor perlu dipertahankan sekarang udah the best starting 11. Menurut saya kalau 1-2 beda ya. Beda. Liga Super dengan ACL, Liga Asia gitu itu Bojan pasti beda punya komposisinya. Karena begini, jangankan tim lain gitu ya, Bojan sendiri mau menghadapi tim, apalagi menghadapi Bali semalam gitu ya, itu dia sampai nonton 4 kali
laga Bali United bolak-balik tuh katanya, nonton di tayangan video. Nah, pelatih lain juga pasti begitu, melihat Persib bermain tuh gimana gitu ya. Nah, makanya pasti yang dilihat kan pertandingan terakhir. Nah, pertandingan terakhir saya yakin nanti ketika menghadapi Selangor itu yang dipasang dari awal Jung dengan Baros. Karena beberapa laga di ACL mereka bermain. Karena ya itu ada skemanya pasti berubah ya. Iya benar. Karena pola permainannya katanya memang berbeda ya. Makanya Bojan menyiapkannya benar-benar tim itu matang mungkin, selengkap mungkin kedalamannya. Karena dia pengen memainkan strategi-strategi yang berbeda setiap pertandingan. Itu dia. Dan pemain yang disiapkan pun juga memang bukan cuman dipakai atau dimasukkan ke lineup berdasarkan kebugaran, tapi berdasarkan kebutuhan strategi, betul ya. Betul. Nah, main di Malaysia juga saya pikir Sadil dan Goicoechea akan main starting 11 karena pengalaman dia bermain di Malaysia. Setuju. Ya memang sejauh ini rencana Bojan mungkin sudah berjalan ya sesuai on the track ya. Sesuai bagus, betul. Ya. Dan pemahaman pemain, nah ini yang satu lagi Kang Devi, pemahaman pemain dan chemistry pemain ini sudah mulai terbentuk. Sudah mulai bagus ya. Sudah mulai bagus. Jadi dari mulai pemahaman taktik Bojan, pemain sudah mulai ngerti karena awal-awal ya maklum Bojan mengganti hampir seluruh pemain kan, pemain asing terutama. Jadi masih jangan connect gitu ya, kudu kumaha. Nah kesini-sini ya makanya kasih waktu. Itu dia. Sekarang udah ada regret lah. Regret kalau sekarang mah. Kalau mentok di sini, kemungkinan di sini dan kadang sesuai dengan ekspektasi. Bobotoh penonton ya. Betul. Sequence eta kurang dan lain-lain. Betul. Gitu. Jadi Bojan kayak punya 1000 telinga gitu. Itu dia. Betul. Jadi kan memang aki-aki gede wadul ya sekarang ya Bojan ya. Aki-aki gede wadul. Nah, dia bilang nggak pernah main media sosial, nggak pernah nonton selain sepak bola dan lain sebagainya. Tapi gosip dia tahu semuanya Kang Devi. Bojan, apakah memang ada yang membisiki? Apakah memang dia sebetulnya update dengan kondisi sepak bola Indonesia? Itu lebih ke karakter unik Bojan. Itu dia. Positifnya itu emang keren. Positifnya. Ya, mudah-mudahan sih konsistennya terus ya. Amin. Kalau konsisten, saya pikir oke lah, udah mulai konsisten. Jadi udah punya pola sendiri nih. Mudah-mudahan di Selangor yang pemain yang memang masih belum dapat kesempatan bisa unjuk gigi ya. Agak pesimis sebetulnya saya karena perform yang sekarang udah masih sesuai on the track dulu ya. Betul. Dewangga, Hamra semua ya. Itu kalau Dewangga, Hamra sepertinya kalaupun mau dimainkan ini mau dipasang dulu di Super League. Jadi bukan langsung di level Asia karena kan pengalaman mereka juga ya kalau Dewangga kan pernah main di timnas gitu ya. Tapi ya tetap kan level klub main di Asia tuh beda gitu ya. Betul, makanya ya mungkin ketika dikasih kesempatan kemungkinan di Super League dulu saja. Bertahap ya akan full power lah kalau di Asia mah. Barba saya pikir main Barba, lalu juga ada siapa itu namanya itu Matrikadi gitu, Patricio, Pato, lalu Teja ini juga sudah oke. Kan malam juga jadi man of the match ya. 4 kali set kalau nggak salah yang krusial Teja tuh. Jadi luar biasa. Ke underperform jebol itu. Nah, itu dia. Itu dia. Keren. Ada satu kisah yang menarik mungkin bisa terakhir nih Kang Devi. Teja itu ketika musim sekarang kan lebih banyak bermain ngalahin Adam Priesbeck kan. Jadi padahal dia pemain asing gitu ya, Adam Priesbeck. Nah, kenapa di musim kemarin Teja jarang banget yang sering dipasang justru Kevin Mendoza gitu kan. Nah, di saat yang berbarengan gitu ya kan, ketika pelatih kiper mundur gitu ya atau keluar yang pelatih kiper dulu tuh Luis Pasos keluar, Kevin keluar, sekarang Teja naik gitu ya. Nah dulu minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Ini minumnya dari Alhamdulillah ABC Bobotoh. Nah, Bobotoh. Isinya Orson ini. Nah, jadi untuk waktu itu saya memang
menjagokan Teja tuh karena masih ada Pasos. Pasos sudah bilang berkali-kali saya ingin memajukan kiper lokal gitu ya. Nah, akhirnya kenapa Pasos keluar? Mungkin memang sudah cukup lama ya, udah 5 tahun juga. Itu saya nggak tahu dalamannya gimana. Bayangkara, betul. Nah, tapi begitu dia keluar, sekarang justru perform nih Teja nih. Apakah memang Bojan ngasih kesempatan atau dalam tanda kutip Adam Prisbeck ini kan masih muda, lalu juga masih masih belum mengenal kultur. Tapi rata-rata kiper asing di Liga 1 ini itu langsung dipasang gitu ya. Perform. Nah, kenapa ini Prisbeck tidak gitu? Gosipnya kan itu putaran kedua mau ditukar sama Ciro lagi nih. Iya katanya, isinya gitu ya. Isinya gitu, tapi itu mah baru rumor ya. Kita belum masuk bursa transfer kalau belum dimulai Januari, Kang Devi. Sebenarnya secara history perekrutan kiper di Persib itu juga tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa kiper asing di Persib juga nggak perform ya. Betul. Yang mungkin yang lebih kelihatan itu Kevin, kemudian Kosin, ya kan. Betul. Selebihnya dari situ kurang. Kecuali yang jaminannya back lah. Oh, kalau back Persib mah nggak ada yang gagal lah. Nah, benar ya. Betul. Ya gitu. Tapi kalau kiper Kevin juga sekarang di klub barunya di Thailand turun performnya. Nah, makanya apakah memang ada faktor faktor dukungan supporter yang berbeda atau memang ada harus dimanja gitu ya. Jadi namanya pemain asing kan pasti banyak pressure dari bobotohnya tuh plus minus gitu ya, banyak yang disuka tapi begitu tidak perform banyak dicaci juga gitu ya. Jadi kalau Teja kan sudah tahu kultur sepak bola kita gitu. Makanya ini yang menjadikan mental kuat gitu ya. Nah, inilah memang kalau saya sih memang Teja bagus dalam antisipasinya, refleksnya cepat, tapi ya itu sekarang kan udah jarang maju. Terlalu mungkin itu evaluasi baru ya dari Mario Jozic nih, pelatih kiper baru. Nah, sebelumnya suka blundernya kalau pas suka maju dulu itu dia. Itu sama. Jadi baik Teja maupun Adam beberapa gol kemarin itu ketika maju gitu posisinya di out of positionnya gitu. Nah, jadi saya pikir ya ketidakadaan pelatih dulu Pasos itu memberikan justru Bojan berpikir kenapa Pasos ingin memajukan kiper lokal. Ternyata memang kebuktikan bagus gitu karena mentalnya udah oke. Ya, lain daripada itu juga kan fungsi kiper sangat krusial untuk scanning. Scanning permainan, memulai build up penyerangan. Betul. Bisa jadi dari kiper ya. Dari kiper. Kan kemarin ada pertandingan di mana tuh kan terakhir yang asisnya dari kiper langsung. Asis kiper langsung diterima striker masuk gol gitu. Jadi itu tadi. Build up penyerangan sekarang dari kiper. Betul. Jadi memang Bojan tujuannya awalnya gitu. Jadi semua pemain harus punya sisi sisi membantu penyerangan gitu ya. Ya itu salah satunya dari kiper. Nah, mungkin mengharapkan Prisbeck gitu ya. Ya namanya kiper asing Eropa. Prisbeck masuk line up enggak tadi malam? Prisbeck saya nggak lihat line up-nya ya. Yang siapa tuh yang satu lagi kiper teh? Fitra mah di Bali. Malah. Itu di Bali ya. Prisbeck masuk kalau nggak salah. Jadi Teja dengan Prisbeck gitu ya. Yang tidak masuk itu Guy Kocha gitu ya, yang tidak masuk pemain yang ini dengan siapa Berginho gitu ya kalau nggak salah tuh. Udah cuma itu aja, tapi ya mungkin bisa disiapin di Asia gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya konsisten. Jadi Adam Prisbeck juga terjaga kondisinya karena kita nggak tahu dengan pertandingan yang sangat maraton ini kondisi tiap pemain kan nggak bisa diprediksi ya. Tapi yang penting semuanya ready, makanya dengan kedalaman squad yang ada kualitas tetap terjaga gitu. Ada bahasan apa lagi nih selain pertandingan kemarin yang bisa? Oh ya itu apa? Kemarin tuh yang Kampung Persib. Ada katanya ada info update itu. Kampung Persib. Tapi itu jadi ya? Jadi ya. Ini kan Ada bocoran apa lagi nih Kang Ron? Bocorin sekarang atau nanti aja? Sekarang aja nih kayaknya. Sekarang aja. Sedikit aja mungkin spill ya. Sedikit ya. Oke, spill. Jadi kan mendekati tahun yang baru nih 2026. Ya kita juga tahu lah Persib punya beberapa
mimpi gitu ya. Mimpi. IPO meluncur di bursa saham gitu ya. Itu juga kan katanya ada yang mau nyumbang berapa M waktu itu? 100 M. 100 M. Nanti saya telepon. Oh, telepon. Oke. Pastiin aja. Pastiin aja. Nah, ini 100 M kira-kira bisa buat apa aja gitu ya. Nah, salah satunya kan untuk Kampung Persib. Kampung Persib ini masih ada satu masalah yang mengganjal, Kang Devi. Jadi itu masih ada kan tadinya mau di 10 hektar yang sebelah apa tuh, sebelah selatan ya. Selatan GBLA. Namun itu nggak bisa. Jadi dengan pemadatan aja segala macam mahal banget biayanya. Jadi mau ada di samping lapangan pendamping katanya di situ Kampung Persib. Nah, namun masalahnya masih ada sertifikat tanah milik warga yang masih belum dibebaskan gitu ya. Belum deal. Jadi masih belum bisa. Tapi ya kalau 100 M itu masuk, ya cincai lah bisa lah gitu ya. Lagi demi Persib yang punya tanah di situ itu bisa dia bisa. Jadi itu apa intinya mah kalau memang sudah IPO masuk gitu ya, ada uang masuk, bisa segera dibangun. Ada uang semuanya beres. Nah, jadi kalau sekarang masih ditanya kapan, nanti tunggu. Kalau tunggu investor masuk gitu. Siap ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah lancar itu. Oke, Kang Ron, ada berita menarik apa lagi nih buat Boboto yang mungkin saat ini masih terus buka-buka medsos ya. Ada berita apa lagi? Kalau udah menang kan begitu. Ya, itu kalau semua dibukain, semua diliatin, komen yang banyak. Nah, itu. Benar ya? Betul. Komen yang banyak. Ya, kita mah sekarang mudah-mudahan tidak menerima sanksi yang aneh-aneh. Karena kita tahu menghadapi Bali kemarin Boboto, bukan Boboto, supporter biasa lah atau penonton biasa aja ya. Benar-benar aduh ya. Penonton biasa. Ada propaganda politik di luar itu ya. Ya, betul. Kan kalau rame supporter mah nggak boleh nonton. Karena pas kebetulan di stadion ya. Kapan itu? Yang waktu kejadian yang ada menghadapi Persis? Bukan ya? Oh, kalau di GBLA ya waktu itu mah di GBLA. Ini mah yang semalam yang menghadapi Bali. Kan itu mah menurut fans engagement I-League kan supporter mah nggak boleh datang supporter tim tamu. Loba pisannya. Nah, tapi kalau penonton boleh. Penonton boleh, supporter nggak boleh. Nah, logikanya ya sama lah kayak mantan presiden kita dulu, pulang kampung boleh, mudik mah nggak boleh. Oke. Jadi mungkin kalau supporter dia bawa atribut. Ya. Dia bawa segala hal ya dan lain-lain. Kalau penonton enggak. Tapi kan praktek di lapangan tetap atribut itu kan bukan cuma atribut secara fisik, secara yel-yel, secara ambience-nya. Itu kan menunjukkan itu supporter. Nah, itu dia. Makanya sengaja Batman kah? Nah, itu dia jebakan. Kalau dibilang jebakan Batman, kita udah bahas 2 hari yang lalu. Ini apakah memang jebakan atau tidak? Karena Panpel setiap klub pasti tahu itu 2 hari yang lalu Kang Devi. Tiket sayap selatan dari stadion Iwayan Dipta itu sudah habis. Bahkan fans dari Bali bilang itu yang beli supporter Persib. Kenapa nggak diantisipasi gitu kan? Kalau memang nggak boleh, berarti kan sudah gitu ya, sudah ada diperbolehkan. Nah, ini betul. Tapi yang malam memang banyak lah, nggak banyak yang pakai jersey, tapi kan spanduk lalu juga banner itu banyak Persib. Nah, itu udah masuk ke match commissioner. Jadi pasti kalau denda mah aya. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah adanya flare. Kalau nggak salah malam saya ngelihat ada 2 flare. Di penonton Persib ya? Persib di selatan, tribun selatan itu ada 2 flare yang menyala. Nah, ini kan kalau di laga home udah pasti kena denda. Nah, ini kalau di stadion orang lain, saya belum tahu nih pasal berapa penyalaan flare oleh tim tamu gitu ya, oleh supporter tamu ya. Nah, nanti apakah didendakan di klubnya atau bagaimana? Ini kan yang harus kita tunggu. Bisa bisa Bali nu didenda. Kalau itu mah kan membiarkan sesuatu terjadi dan itu tidak ya maksudnya sieun ujung-ujungnya teh duit. Nah, memang betul. Bener ya? Betul. Kan flare kurang dari 5 mah lumayan lah, masih enggak mahal teuing gitu ya.
apalagi kalau lebih dari 10 kan dendanya maksimal gitu ya, sampai 200 jutaan. Nah, kalau memang ya minimal mah 25 juta lah gitu ya, dengan kehadiran supporter 25 gitu ya. Lalu ya kalau flare diserahkan ke Persib juga ya lumayan 25 sampai 50 juta kan. Dari denda aja, itu udah memang ya mudah-mudahan nggak nambah yang aneh-aneh lagi gitu ya. Ini mah suujonnya lah, mudah-mudahan tidak ya. Tidak, jika tapi nama jika aya nu butuh cash flow. Ya, sadar nggak setiap pertandingan pasti ada kartu merah. Nah itu mah ya. Betul. Setelah kejadian Patrick berapa kalau setiap kartu merah kena teh 10 juta. 10 juta ya? 10 juta. Tuh. Kartu merah. Kartu kuning kan masih ada juga. Masih ada denda juga. Iya, kartu kuning apalagi. Kartu kuning mah dulu pusat doang. Enggak ada, apalagi kan Bojan kartu kuning malam kan gitu ya. Jadi apakah ini ada panen kartu setiap pertandingan? Bukan di Persib aja lah kalau ini mah ya. Setiap laga Super League pasti ada kartu merah. Lot hand Persib kemarin kartu merah juga. Waduh. Gitu kan. Jadi pasti ada kartu merah. Apakah kejar target atau gimana? Juga nih. Mudah-mudahan para petinggi di sana hal seperti itu tidak membuat karena kan sekarang ini masyarakat kan lebih kritis ya. Ya, betul. Hal-hal yang memang membuat orang berasumsi negatif itu juga diminimalisasi ya. Betul. Karena bukan apa-apa juga, itu kan akan merusak juga ritme sepak bola nasional kita. Betul ya. Betul. Menuju prestasi. Ya, kita ngomong jauhnya ke sana. Ngomong yang terdekatnya juga, ya klub-klub juga akhirnya kan jadi merasa tertekan dan yang lain ya. Betul. Ya mudah-mudahan Persib tidak diporotin terus lah. Ya, diporotin ya saya bilang. Diporotin kan. Dan lain-lain dengan yang tadi kata Kang Roni analisanya. Sudah jelas di law of pertandingan tuh ada aturan nggak boleh ya kan ya. Penonton supporter tamu nggak boleh datang ya. Tapi dengan istilah kalau cuma untuk nonton boleh aja. Jangan ya dengan tapi tanpa disertai keterangan apa sih pembedanya, apa sih ruang lingkupnya. Itu dia. Begitulah Kang Ron. Itu gimana makanya ya bingung ya namanya kita supporter mah namanya kecintaan. Betul. Terhadap klub gitu ya, apalagi bisa kita tempuh perjalanan mau kemana sih Persib yang nggak ada bobotoh gitu ya. Nah inilah yang memang menjadikan satu titik celah gitulah untuk pemangku keputusan. Wah iya bobotoh lumayan 25 juta gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak tidak ditunggangi terus lah dengan kepentingan lain ya. Karena kami bobotoh, kami penonton, baik penonton yang langsung di layar kaca, di lapangan, di layar kaca, kami ingin menikmati. Ya, itu dia. Hiburan rakyat ini sebagai media untuk menghilangkan penat. Benar ya? Betul. Jadi akhirnya timbul fanatisme yang memang cukup relevan lah. Bukan fanatisme yang jelek lagi. Iya. Justru semakin lama dilarang nggak boleh supporter away, ini semakin memperburuk keadaan lah. Benar ya. Jadi ya kapan mau damainya gitu ya supporter. Jadi ya itulah Kang Devi. Siap. Mudah-mudahan intinya mah kita tetap mendukung tim kita secara sehat, secara positif. Betul. Ada bahasan apa lagi Kak? Udah cukup kah? Cukup lah ya. Banyak ya yang kita cerita ya. Untuk sementara ya ini ya. Gitu. Banyak juga informasi yang kita dapat dari Kang Roni ya. Dan ilmu juga ada ya, masukan juga ada. Saya pikir mungkin cukup ya Kang Ron ya. Cukup Devi. Silakan mungkin ada yang ini lagi. Kata-kata terakhir. Mungkin langsung closing aja lah ya. Closing aja ya. Jadi terima kasih teman-teman bobotoh yang menyaksikan obrolan-obrolan ini. Mungkin obrolan-obrolan yang summary harian mungkin bisa lihatlah di channelnya Kang Roni ya. Gitu. Lebih detail, lebih tajam. Dari kami obrolan ini juga mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri biar lebih semangat nonton Persib. Jadi terima kasih atas dukungannya di channel ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Persib jaya terus dan menjadi Persib sealam dunia. Wah, mantap. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.